dia memiliki ya, atau tiba-tiba muncul nafsu birahi pada orang tertentu yang ada di pikirannya, yaitu orang yang memeletnya ya. Dan ini di luar batas kewajarannya. Assalamualaikum, salam rahayu, salam sejahtera. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, dilancarkan rezekinya, selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada tayangan kali ini saya akan membahas tentang ciri terkena pelet jarak jauh ya. Monggo disimak, ini bisa jadi tambahan pengetahuan bagi kita semua ya, karena di dunia ini ada yang namanya baik dan tidak baik, itu selalu berdampingan ya, supaya kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Yang tidak percaya dengan adanya pelet jangan ditonton, karena percuma dijelaskan pun tidak akan masuk ya. Kali ini saya akan membahas tentang pelet, karena ini walaupun di zaman modern masih ada banyak orang yang melakukan praktek seperti ini dulur. Dan bisa Anda lihat di tayangan-tayangan yang lain ya, korban pelet itu adalah akibatnya mereka ada yang gila ya, ada juga yang sembuh ya. Nah di sini supaya kalian tahu ciri-cirinya pelet itu seperti apa ya. Dan ini adalah yang jarak jauh, karena kalau jarak dekat itu pasti bisa terlihat, oh berarti orang itu yang memelet. Tapi kalau jarak jauh orang tidak akan tahu, karena yang tahu, yang merasakan itu yang dipelet. Hanya saja kadang dia bicaranya itu tidak bisa dimengerti ya, karena kadang omongannya ngeladur. Nah pelet itu tidak terasa dulur bagi orang yang terkena ya. Tapi bagi orang yang memiliki ilmu kebatinan, ketika dia dipelet maka dia akan tahu, karena ada labirin dalam dirinya, sehingga ketika ada energi yang masuk dan itu negatif maka akan terasa ya sebagai alarm, dan dia segera cepat menyadarinya. Dan pelet ini lebih mengena nggih dulur daripada pengasihan. Kalau pengasihan itu sebatas hanya kagum ya, dan kalaupun terbayang-bayang itu tidak se ekstrim ketika kena pelet. Kalau pelet itu lebih mengarah kepada orang menjadi tergila-gila, menjadi lebih lebay ya. Kalau pengasihan itu hanya saja ketika Anda bertemu maka Anda mengaguminya, Anda terpesona ya dengan karismanya. Tapi kalau pelet, ketika Anda sudah tidak bertemu, bayangan itu akan selalu tetap mengena dalam keseharian Anda akan selalu teringat. Tapi harus bisa dibedakan ya dulur, antara dipelet dengan memang dasarnya mengagumi sendiri ya. Karena kalau dipelet itu nggak bisa digawe-gawe, sedangkan kalau kekaguman sendiri ya, artinya menggilai sendiri, maka itu karena dirinya sendiri yang tergila-gila pada seseorang, sehingga kadang-kadang dikatakan dipelet padahal sebenarnya bukan, tapi dari dirinya sendiri, dari pikirannya sendiri. Jadi bisa dibedakan nggih antara orang dipelet dengan orang yang memang tergila-gila karpe dewi ya. Jadi jangan asal menuduh oh ini kena pelet, karena tidak semudah itu dulur. Orang melakukan pelet itu pasti ada resikonya ya, ada imbalannya. Sedangkan orang yang tergila-gila karena dirinya sendiri itu ya karena kesalahan sendiri. Mengapa mengagumi terlalu berlebihan? Nah itu ya bedanya. Dan ciri-cirinya orang yang terkena pelet jarak jauh itu yang pertama nih ya, biasanya dia tidak mau menerima masukan ya, masukan yang positif, tidak mau menerima nasihat, menjauhi orang-orang yang dekat dengannya, karena baginya nasihat positif itu adalah ancaman bagi dirinya, sehingga dia tidak mau bersosialisasi, dia lebih senang menyendiri. Kemudian perubahan lainnya adalah dia malas makan, malas mandi, sering tersenyum sendiri, kadang juga kerap menangis sendiri. Ketika diajak ngobrol itu biasanya tidak nyambung, tidak fokus ya, ngeladur omongane, seperti orang bingung, linglung, dan kadang itu gelisah. Orang terkena pelet itu sebenarnya tersiksa batinnya dulur, karena dia seperti menahan rindu yang amat sangat dan tidak tersalurkan. Kemudian ciri yang ketiga itu adalah dia sering mengalami pusing ya. Pusingnya ini biasanya menjelang petang atau tengah malam. Kemudian lagi kalau tidur tengah malam itu terbangun. Biasanya terbangun ini juga dalam keadaan bingung. Memiliki kebiasaan aneh seperti contohnya menanggalkan baju ketika
tengah malam atau malam hari ya. Lalu cirinya lagi adalah dia memiliki ya, atau tiba-tiba muncul nafsu birahi pada orang tertentu yang ada di pikirannya, yaitu orang yang memeletnya ya. Dan ini di luar batas kewajarannya. Dan ciri lain adalah karena dia tidak suka bersosialisasi ya, dia kadang lebih menyukai berkeliaran tapi tanpa tujuan, yang mana pergi ke mana-mana itu dia bingung ya. Melihat sesuatu itu sudah seperti berhalusinasi. Dan lebih parahnya adalah ketika sudah mengigau atau tidur sambil berjalan ya, ini kerap terjadi. Dan untuk kasus yang seperti ini itu sudah pada taraf yang sedang atau menuju berat, karena di bawah kesadarannya ya, pikirannya sudah terdominasi oleh gambaran orang tersebut. Dulur, pelet ini bisa biasanya ya melalui dari foto ataupun sesuatu yang dimiliki dari targetnya ya, dari orang tersebut ya, misalkan dari pakaian dalamnya, dari rambutnya ya, atau barang kesukaannya itu juga bisa lah. Nah dulur, apa sih penyebabnya orang kok dipelet ya? Tujuannya itu sebenarnya apa? Biasanya pelet ini terjadi karena si korban itu kadang-kadang yang pertama mungkin karena asmara ya, menolak cinta dengan kata-kata yang menyakitkan ya, sehingga orang yang memeletnya itu, orang yang menyukainya itu menjadi benci sehingga dipelet supaya si korban ini jadi tergila-gila. Kemudian yang kedua, ini dikarenakan ingin memiliki si korban ataupun barang atau sesuatu yang dimiliki korban ya. Jadi intinya adalah sebenarnya ingin menguasai ya. Hati-hati nggih dulur dalam bersikap, berucap, jangan sampai kita menyakiti orang lain ya, apalagi lawan jenis, karena dampaknya adalah kalau orang wis kadung loro hati, kadung sakit hati, biasanya segala cara itu dilakukan ya, yaitu dengan cara itu tadi dibuat tergila-gila dengannya. Tapi jangan takut dulur, jika kita memiliki iman yang kuat maka insya Allah kita akan dilindungi oleh Tuhan. Tapi walaupun kalian sudah memiliki keyakinan bahwa selalu dalam perlindungan Tuhan, saya tetap mengingatkan jangan sampai menyakiti orang ya dengan perkataan ataupun sikap yang mana ketika orang itu menyukai kita. Karena apa? Walaupun demikian ya, masih bisa dulur, karena masuknya energi negatif itu sebenarnya dari diri sendiri nggih. Kalau kita bisa menjaga sikap, ucapan, insya Allah akan terlindungi. Tapi kalau kita dengan sengaja menyakiti, maka sesuatu yang negatif itu bisa masuk meskipun Anda sudah memiliki proteksi dalam diri. Saya hanya mengingatkan dulur karena banyak sekali kasus yang semacam ini nggih. Dan ini adalah contoh yang tidak baik ya pelet itu. Jadi bagi kalian sing duwe ati peteng, ojo sampai ngelakoni sing jenenge melet uang ya, karena itu nanti dampaknya bisa ke anak turunnya nggih, nggak boleh kayak gitu. Saya hanya menerangkan ini supaya bisa menjadi pembelajaran yang positif nggih. Karena di dunia ini baik buruk itu berdampingan. Nggak hanya yang baik saya sampaikan, yang buruk juga saya sampaikan supaya bisa diambil pelajarannya. Baik dulur, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nggih. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.